Jadi kayak nggak kupu-kupu lah. Kita ikut organisasi buat dapetin ilmu. Sebenarnya itu kayak kalau informasi itu seperti kayak perantara antara programmer dengan si konsumennya, gitu ya? Nah iya, itu bisa juga dibilang kayak gitu. Oke, yang menarik ya. Hai, selamat datang di Akalogi, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai satu jurusan yang banyak sekali peminatnya, serta PTN ini sedang banyak juga peminatnya ya. Oke, telah hadir bersama saya Abdullah Fahmi dari UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2017, jurusan Sistem Informasi. Halo Fahmi, gimana kabarnya? Halo Fit, alhamdulillah luar biasa. Oke, mantap ya. Dulu masuknya itu UPN jalur apa Fahmi? Kebetulan gua ini masuk pas 2017 itu SBMPTN. SNMPTN. Terus pilihannya ke berapa nih? Yang ketiga. Berarti dulu pengennya kemana Mami? Nah, jadi pas waktu itu gue itu milih 3 pilihan. Yang pertama itu ini ilmu komputer UI, SI UI. Nah yang ketiga SI UPN. Oke. Berarti sebenarnya dulu tuh emang sudah tertarik ke dunia komputer ya men ya? Iya, dari pertama itu gue emang targetin kayak komputer nih tujuan gue. Oke. Tapi pilihan pertamanya ilmu komputer. Jadi sebenarnya dulu pengennya kemana sih arahnya itu? Emang asalkan yang berbau komputer sih, sebenarnya gue itu emang targetnya komputer ya kan, sistem informasi juga masih berbau ke komputer kan, jadi ya tetap gue pilih itu. Oke, itu menarik ya. Jadi emang pengen berbau komputer. Oke. Banyak yang tahu dan banyak juga yang belum tahu kalau UPN itu sebenarnya baru dinegrikan ya, Fahmi ya? Baru dinegrikan Tahun berapa tuh? 2014 kebetulan. 2014 ya. Tapi UPN-nya memang sudah lama ya, Fahmi? Iya, sudah lama. Oke. Menarik tadi. Jadi pilihnya itu berdasarkan komputer. Nah, bedanya sendiri, Fahmi, antara ilmu komputer dengan sistem informasi itu apa ya? Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau ilmu komputer sendiri lebih membahas ke teori, jadi lebih fokus di bidang algoritmanya. Nah, kalau sistem informasi sendiri, kita di sini lebih ke merancang sistemnya itu sendiri, dan yaitu juga sebagai berbau ke bidang manajemen bisnisnya juga. Ya. Iya. Itu lebih bedanya tuh di situ. Sebenarnya itu kayak kalau informasi itu seperti kayak perantara antara programmer dengan si konsumennya, gitu ya? Nah, iya, itu bisa juga dibilang kayak gitu. Oke, yang menarik ya. Karena sistem informasi ini salah satu jurusan yang paling diminati di Saintek ya, termasuk setelah kedokteran dan beberapa yang lainnya. Oke, Mami, setelah 3 tahun berkuliah di sini, kira-kira udah bisa ngapain aja sih nih? Nah, dari yang dipelajarinya, udah bisa ngapain aja? Udah programan berapa bahasa lah? Kalau udah bisa ngapain ya, udah belajar banyak sih ya. Gue cukup mempelajari beberapa bahasa juga. Gue udah belajar bahasa Java dan yang lainnya juga HTML, PHP juga itu dasar sih. Jadi gue udah belajar untuk ke web programmingnya, mobile programming juga udah bisa. Dan sekarang emang lagi fokusnya ke mobile programmingnya, khususnya ke Android developer. Kalau boleh tahu, kalau di UPN sendiri itu bahasa dasar pemrograman apa sih? Di UPN sendiri lebih ke Java-nya sih ya. Tapi ada juga sih emang yang kan ada 2 jurusan ya. Ada 3 jurusan, yang satunya D3, sistem informasi, yang teknik informatika sama sistem informasi ini. Kalau di teknik informatikanya ini apa ya? Sebenarnya kurang paham juga sih. Jadi kalau di sistem informasi sendiri kita ini Java. Lebih ke Java-nya. Oke, jadi ada teknik, kalau kita teknik informatika itu kayak ilkomnya yang umumnya gitu ya? Iya. Masalah ya? Oke, gitu ya. Ini terkait sekarang, tadi kan sudah tentang UPN-nya sendiri dan sistem informasi. Kami pengen tahu dong, kegiatan di non-akademisnya itu seperti organisasi atau penelitian apa aja sih yang kami sudah ikutin selama 3 tahun ini? Iya. Kalau dari gue sendiri, gue ini emang kayak melihat suatu organisasi di FIK, Fakultas Ilmu Komputernya. Jadi ada beberapa KSM namanya, kelompok studi mahasiswa, dan salah satunya itu KSM Android. Nah, itu ngapain tuh Android tuh? Nah, Oke. Di KSM Android ini kan gue udah ngeliat dari namanya itu Android, kayak berbau dengan komputer, HP. Ya, kayak karena gue emang kayak tertarik dari HP-HP kayak gitu. Karena sebelumnya juga emang kayak suka ngulik-ngulik dari HP sendiri, kayak suka gue oprek-oprek kayak gitu kan. Nah, jadi ketika gue masuk di FIK ini, gue udah ngeliat KSM
ada nih namanya KSM Android. Nah, dari situlah gue bergabung ke KSM Android. Seperti itu. Mantap. Terus berarti lebih ke KSM itu sendiri ya Fahmi ya? Iya, Oke. KSM. Nah, dengar-dengar Fahmi ini sudah pernah membuat satu aplikasi ya. Iya. Jadi namanya itu Kibumi. Oke, boleh dijelasin sedikit Fahmi? Mungkin kalau promosi sedikit boleh lah ya. Apa itu Kibumi dan sudah berapa lama itu berlangsung? Jadi Kibumi suatu aplikasi yang memberikan pelayanan penjemputan sampah. Jadi gampangnya gini, misalkan ada aplikasi yang ojek online kan, nah kita itu minta untuk dijemput. Nah kalau Kibumi ini sendiri, kita minta untuk menjemput sampah kita. Sampahnya yang minta? Bukan? Ya, jadi rata-ratanya gini, minta jemput sampah kita sebagai customer gitu kan. Nah dari Kibumi itu sendiri nanti akan menjemput ke rumahnya, ke rumah customer satu-satu, nah seperti itu. Nah kalau dari Kibumi ini sudah berlangsung dari tahun 2019 akhir, ya, dan baru launching beberapa bulan lalu sih, belum lama emang. Jadi itu bisa sampai ke, itu bilangnya apa tuh? Apakah magang atau termasuknya sudah kerja? Terbilang sudah kerja sih, karena emang dari awal membangun Kibumi itu gue ikut sendiri di situ. Jadi sebagai startup Kibumi gue ikut langsung pertama kali. Itu ngapain kalau gitu? Sebagai apanya gitu di aplikasinya Kibumi itu? Buatnya kan dari awal sampai dari nol atau ngapain? Ya kalau gue sendiri di Kibumi ya, karena emang gue ini sebagai Android developer ya, gue di Kibuminya sendiri gue yang membangun aplikasinya, yang membangun aplikasi Kibuminya sendiri, front end-nya, spesifiknya di front end. Oke, menarik banget. Jadi itu seputar kegiatan akademisnya. Kalau pengen tanya dong, Fahmi, sebenarnya belajarnya sendiri itu seperti apa sih di kuliahnya sampai bisa sepertinya? Apakah itu emang dipelajarin di kuliah atau gimana pelajaran di kuliahnya? Oke, kalau pelajaran di kuliah sebenarnya sih emang gimana? Biasa aja sih sebenarnya, di kuliah itu biasa aja. Nah, ini dari kitanya sendiri nih. Kita ini mau mencari ilmunya sendiri gitu. Kita keluar ke organisasi. Jadi kayak nggak kupu-kupu lah. Kita ikut organisasi buat dapetin ilmu. Ya, jadi tadi terkait sama kegiatan di luar kampusnya Fahmi ya. Tapi mau tanya dong, kalau yang dipelajarinya di sistem informasi terutama di UPN itu apa sih sampai Fahmi kan bisa udah bikin aplikasi itu kan keren banget. Apa sih yang dipelajari? Ya sebenarnya kalau dari kampusnya sendiri yang udah dipelajarinya itu ya basicnya banget sih ya. Basic kayak tadi yang udah gua kasih tahu, web programming, mobile programming, itu semua basicnya. Nah, bagaimana gue bisa sampai ikut ke Kibumi ini? Ya karena gue ikut ke KSM Android. Dari organisasi itu sendiri gue ngulik-ngulik supaya dapat ilmu yang lebih banyak kayak gitu. Jadi karena dari KSM itu kayak direkrut, betul? Nah iya, kebetulan gue sampai Kibumi ini karena waktu itu gue cukup aktif di tahun 2017. Angkatan gue itu gue cukup aktif sendiri, cowoknya. Nah kebetulan jadi gue direkrut dari cutting gue. Dia ngeliat gue mungkin karena gue aktif di situ ya. Jadi sebenarnya ada yang lebih pro lagi, cuttingnya mungkin dia sibuk. Nah makanya gue yang direkrut. Waktu itu karena gabut ya, jadi sekarang tapi sibuk juga ya. Oke. Terus kalau ada nggak sih mata kuliah yang paling difavoritin Mami? Favorit? Apa tuh namanya tuh ya? Mungkin namanya asing sih nih, ya, tapi nggak apa. Kalau favorit, gue ini kan lebih suka kayak ngodingnya. Jadi ya tadi balik lagi ke web programming. Khususnya juga tadi salah satunya mobile programming. Jadi kayak lebih suka ngodingnya aja sih. Oke, gitu. Jadi mata kuliahnya yang bodo amat lah ya. Mungkin udah tahu aplikasinya ngapain sih ya. Oke, menarik banget. Itu tentang kuliahnya. Terus kalau tentang dosennya sendiri, gimana sih dosen dan suasananya, atmosfer di UPN sendiri gimana kami? Suasana ya, sama dosen. Oke. Dosennya sendiri emang beragam sih ya. Dosen beragam, ya dimulai dari ada yang dosennya kayak strict soal kayak nilai, dan juga kayak ya agak-agak gimana ya, killer mungkin kayak gitu bahasanya, tapi bukan killer juga sih, cuman agak strict aja sih, dan nilainya juga nggak terlalu tinggi gitu. Dan ada juga dosen yang kayak lu nggak dapat apa-apa nih ilmunya tapi nilainya bagus kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Nah kalau soal suasananya sendiri ya di UPN sendiri ya bagus lah, suasananya cukup adem, iya, karena di situ juga ada daerah-daerah yang sejuknya di kayak belakang masjidnya, dan ya ada ruangan khusus sendiri yang kalau lu emang kayak mau fokus buat belajar gitu. Nah di situ suasananya juga nyaman buat belajar.
Oh, itu ada lab komputer sendiri nggak sih untuk yang buat ngoding-ngodingnya? Ada sih, lab komputer juga khusus sendiri ada. Itu jadi mahasiswanya bebas untuk mengeksplorasi tentang programming ya, gitu ya? Kalau secara bebas sih enggak, ya kita harus ada prosedurnya kalau mau minjem gitu. Jadi itu bilangnya itu minjem ya? Ya, minjem. Oke. Terus apalagi ya tentang ini menarik banget di kami ya sudah ini. Kalau sekarang kuliahnya tuh ngekos atau gimana pulang pergi kami? Sebelumnya sih gue ngekos sama teman, tapi ya belakangan ini kan juga gue nggak terlalu kayak sering ke kosan, jadi ya udahlah gue cabut dari kosan. Jadi sekarang PP lagi sih. PP lagi ya. Oke, terus kami tadi kan udah disebutin salah satu prospek kerjanya, tapi secara lebih luas lagi ada nggak sih lapangan pekerjaan yang bisa dijadikan sebagai apa namanya tujuan setelah lulus nanti? Oke. Kalau IT sendiri ini kan sebenarnya emang luas banget ya prospek kerjanya. Jadi kayak salah satunya tadi Android developer, terus kayak bisa juga UI UX. Nah, kalau kalian tahu UI UX itu kayak ya merancang dari tampilan aplikasi dan pengalaman pengguna itu seperti apa. Terus ada lagi terkait dengan data mining, itu kita menganalisis data seperti itu. Banyak sebenarnya IT itu emang luas banget sebenarnya. Oke, jadi untuk secara spesifiknya itu kelihatannya nggak ada, tapi emang sangat terpakai dan luas banget ya. Luas, Ya. cukup banyak. Oke, kami rencana belum terencana pengen tahu dulu kalau di UPN sendiri biaya kuliah itu mahal nggak sih Mami? Dulu kan SBMPTN ya, berarti kan nggak bayar uang pangkal. Nggak bayar. Kalau rentang untuk biaya semesterannya berapa Mami? Kan untuk sobat akademi juga perlu tahu nih untuk mempertimbangkan di kuliah nanti. Jadi di UPN sendiri ada golongan 1 sampai 8. Berapa sampai berapa tuh? Nah, kalau golongan 1 itu kan sekitar 1.100.000. Nah, golongan 8 itu 8.100.000. Nah, jadi 1 juta sampai 8 juta lah, kurang lebih gitu. Ya, itu termasuk nggak mahal lah ya, itu tetap berkompetitif lah ya. Ya, karena kalau untuk masuknya SBMPTN tidak bayar ya Mami ya, untuk uang pangkalnya. Oke Mami, mau tahu dong kedepannya rencananya itu bakalan seperti apa nih? Kan sudah di sini, apakah memang rencananya akan terus di Kibumi atau gimana? Oke. Karena emang sekarang di sini gue juga masih aktif di Kibumi, jadi gue ini emang rencana ke depan juga masih bakal tetap di Kibumi, jadi untuk memperbaiki aplikasi Kibumi itu sendiri tentunya. Jadi pastinya ya Kibumi dulu untuk depannya. Punya rencana yang apa ya, kayak paling tinggi itu apa Mami kalau buat, apakah emang kayak kerja di Google nanti atau gimana? Punya nggak bayang itu untuk sekarang? Kalau bayangan belum sih, cuman kayak mungkin angan-angan kali ya, kayak nggak apa-apa angan-angan. Kebayang, wah Google ya, kayak itu bayangan lah ya. Kalau mungkin kalau ada kesempatan ya bisa aja, cuman untuk saat ini emang fokus yang di sini aja dulu. Oke, jadi yang disyukuri yang ada dulu ya Pak ya. Oke, mereka sebelum kita menutup sesi kita ini, kita bakal ada quick question ya Pak ya. Jawab dengan cepat dan tepat. Oke, yang pertama, pilih ilmu atau pilih nilai? Ilmu tentu. Kenapa? Ya karena ilmu lu yang akan membawa suatu kedepannya nanti, karir lu gimana gitu kan. Jadi nggak mungkin lu keluar dari kampus dengan sarjana ini tapi lu nggak ngerti apa-apa ternyata gitu kan. Oke, jadi ya IP biasa aja, mungkin punya ilmunya ya. Oke. Terus pilih di organisasi atau akademis? Organisasi. Organisasi karena alasannya tadi sudah jelas ya, sudah membawa dia ke sini. Oke, mau lebih pilih kerja di balik layar atau di depan layar? Kalau gue sih sendiri emang lebih suka di balik layar sih sebenarnya. Di balik layar ya? Iya. Oke, mantap. Terus pilih merakit komputer atau beli jadi? Sebenarnya gue nggak suka ribet-ribet ya, tapi ya kadang-kadang gue emang suka ngulik-ngulik lah. Ya kadang suka ngoprek-ngoprek HP tuh ya. Ya lebih pengennya simpel aja sih, beli jadi aja. Jadi malah ya. Oke, pilih kerja individu atau kerja dalam tim? Gue lebih pilih kerja individu sih ya. Oke. Karena mungkin lebih nyaman juga untuk fokus kerja apanya sih, mungkin kayak ngodingnya kayak itu dan sebagainya. Oke, menarik ya. Kalau boleh tahu Fahmi, tadi kelihatannya emang Fahmi ini sangat pintar sekali ya teman-teman ya. Boleh tahu IPK-nya berapa Fahmi? IPK sampai saat ini. Perlu nggak? Perlu kan? Kelihatannya emang, wah ini sangat menginspirasi adik-adik sobat kakak di rumah. Ya alhamdulillah lah, IPK gue 3
cukup lah. Tiga, cukup lah. hampir 39 ya. Dengar-dengar Mami itu sampai 3,9 ya, tapi Ya, gitu. kelihatan nilainya itu berbanding lurus dengan apa yang sudah dia dapatkan dan apa yang sudah diaplikasikan ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Hamid, thank you banget untuk waktunya. Sukses terus ke depannya. Kapan-kapan kalau diundang datang lagi ke sini ya. Siap. Oke, buat sobat Taka di rumah, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait pembicaraan hari ini dan sistem informasi, boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Sekian buat hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Taka, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya. Serta subscribe channel YouTube kita Dan follow Instagram kita. di bawah ini. Terima kasih.